Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 26 November 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Sekali untuk Selamanya. Sekali untuk selamanya. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27 sampai ke-28. Saya ambil bagian yang pentingnya saja, yang demikian bunyinya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Engkau berlaku berbuat satu kali, dampaknya untuk selama-lamanya. Dan biarlah kami boleh mensyukuri segala kebaikan-kebaikan Allah yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema yang cukup menarik. Sekali untuk selama-lamanya. Kalau kemudian ini ada lawan katanya, berkali-kali namun untuk yang sementara. Mari kita bandingkan. Sekali untuk selamanya, berkali-kali untuk yang sementara. Kalau kita bicara tentang berkali-kali untuk yang sementara, kita mengingat tentang janji manusia. Manusia itu berjanji, sudah satu kali berjanji, kemudian mengingkari, berjanji lagi, lupa lagi, berjanji lagi, mengingkari lagi, lalu berjanji lagi, meyakinkan saya tidak akan melakukan lagi, kamu percaya kepada saya, dan seterusnya. Sahabat seperjalanan, pernahkah kita bertemu dengan orang yang seperti demikian? Dalam hubungan rumah tangga, dalam persahabatan, dalam bisnis, di dalam relasi, dalam bersahabat dan segala sesuatu. Itulah sifat manusia. Sifat yang suka ingkar janji, yang suka lupa kepada apa yang harus menjadi tanggung jawab dan kewajibannya tidak dilakukan. Hal-hal yang sederhana pun lupa. Demikianlah sifat manusia. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar tentang karakter Allah di dalam diri Yesus, yaitu sekali untuk selamanya. Yesus dikatakan demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Satu kali untuk selamanya. Kematian Kristus di atas kayu salib, kebangkitannya, sebelumnya adalah kelahirannya, sampai kemudian kenaikan ke surga, datang untuk yang kedua kali ke dalam dunia ini. Pengorbanan di salib sekali untuk selamanya. Berlaku untuk semua manusia yang hidup di zaman terdahulu, di zaman sekarang, bahkan sampai akhir zaman nanti. Itu berlaku untuk semuanya. Dan di setiap waktu, di setiap keadaan, dan untuk seluruh kehidupan manusia. Allah menyelamatkan kita dari dosa. Dan Allah juga menciptakan banyak aspek dalam hidup ini. Sekali untuk selama-lamanya. Allah menciptakan matahari satu kali, namun dia terus terbit setiap pagi, tenggelam setiap sore, untuk menerangi kita. Menciptakan bulan, bintang satu kali untuk selama-lamanya. Sekalipun dalam kesementaraan. Dan apa yang sementara ini tatkala hilang, Tuhan akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dan yang lebih baru. Semuanya satu kali untuk selama-lamanya. Sewaktu Allah berjanji, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, dan aku tidak akan membiarkan engkau. Allah cukup berjanji satu kali, dan itu berlaku selama-lamanya untuk hidupmu. Kalau Allah yang berjanji akan mencukupkan engkau, aku adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, maka Allah cukup berjanji satu kali, dan untuk selama-lamanya janjinya itu akan dipenuhi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itulah sifat Allah, satu kali untuk selama-lamanya. Sedemikian sempurnanya Allah memberikan semua yang terbaik di dalam hidup kita, satu kali untuk selama-lamanya. Keselamatan yang kita terima di dalam Kristus satu kali untuk selama-lamanya dan tidak pernah akan hilang.
Kalau kita tetap memegang keselamatan itu yang ada di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Allah akan memberikan anugerah. Allah berjanji, dan itu cukup berjanji satu kali untuk selamanya. Anugerah itu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perlindungan Tuhan akan terus ada di dalam dirimu dimanapun engkau berada. Inspirasi dan jalan keluar tatkala menghadapi setiap persoalan dan masalah, Tuhan akan senantiasa membukakan apa yang tertutup, membuat terang apa yang gelap. Dan itu cukup satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kita memiliki Allah yang sekali untuk selamanya, apa yang kita harus lakukan? Kita harus bersyukur untuk semua kebaikan Allah yang demikian luar biasa di atas hidup kita. Kita patut mensyukuri untuk semua hal yang terindah yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Lalu apa hubungannya dengan kita? Bagaimana dengan sifat kita? Sifat manusia itu berkali-kali untuk hal yang sementara dan seringkali dikhianati. Allah satu kali untuk selamanya, kita berkali-kali, lalu kemudian berkali-kali juga melanggar, dan untuk yang sementara. Dalam waktu yang pendek mengiyakan, kemudian lupa di waktu yang berikut. Berapa banyak mereka-mereka yang sudah menikah, dan setiap pernikahan itu janjinya itu janji yang luar biasa. Dan janjinya itu adalah dia berjanji satu kali untuk selama-lamanya. Aku mengambil engkau sebagai istriku, sebagai suamiku. Aku berjanji di hadapan Allah akan mencintai, menghormati engkau dalam segala keadaan, dalam suka dan duka, lebih atau kurang, kaya atau miskin, sehat maupun sakit, selama kita hidup. Itu janji. Dan dia berjanji sekali untuk selamanya. Namun apa yang terjadi? Berkali-kali janji itu dikhianati, dan berkali-kali juga dia kemudian berjanji kembali untuk hal yang sementara. Karena mengapa? Karena dia tidak belajar dari sifat-sifat Allah. Sewaktu kita belajar daripada sifat-sifat Allah, kita akan menjadi orang yang pribadi yang bertanggung jawab. Sewaktu kita belajar dari karakter Allah, kita akan menjadi orang yang sangat berhati-hati menjaga kehidupan ini. Kehidupan terlahir satu kali, mati satu kali. Setiap waktu yang kita lewati dari hari ke hari, itu hanya sekali dan tidak bisa kembali lagi. Dan kita harus dengan penuh rasa hormat menjalani kehidupan ini dan menjalani setiap kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Dan kita akan berjuang untuk terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan terus memperlengkapi diri menjadi semakin baik lagi di dalam kehidupan ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dengan rasa syukur yang sangat mendalam untuk Allah yang luar biasa. Allah yang sekali untuk selamanya, Allah yang tidak pernah mengingkari, dan Allah yang tatkala melakukan segala sesuatu dengan kualitas yang terbaik. Khususnya di dalam karya keselamatan, kita dihindarkan dari dosa di dalam diri Kristus. Yang firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 9, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang yang terdahulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Sewaktu kita merenungkan bagaimana kebaikan-kebaikan Allah yang sekali untuk selamanya, sudah seharusnya bahwa karakter dan jiwa ini pun juga ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah berjanji sekali, maka lakukanlah untuk selama-lamanya dengan setia. Sewaktu engkau berjanji, aku sekali ini berjanji akan hidup benar, hidup kudus, dan hidup akan takut akan Allah, maka lakukan itu untuk selamanya. Sampai kemudian nafas itu terlepas daripada kehidupanmu, maka selesailah engkau sudah menjalankan tugas dengan baik. Jadilah ayah yang baik, suami yang baik, anak yang baik, mertua yang baik, pegawai yang baik, bos yang baik, mahasiswa yang baik, siswa yang baik, guru dosen yang baik. Apapun profesimu, berjanjilah sekali untuk selamanya engkau lakukan yang terbaik, semuanya untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh belajar dari karakter Allah, yaitu melakukan segala sesuatu sekali untuk selamanya, bukan berkali-kali untuk hal yang sementara, dan berkali-kali juga kami mengkhianati dan kemudian melanggarnya. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharap sesuatu Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sekali untuk selamanya. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.